Good morning children, how are you today? Semoga kalian selalu sehat ya, walaupun belajar dari rumah ya. Tetap semangat ya, jaga kesehatan. Oke, hari ini kita akan belajar tentang sifat bunyi. Sifat bunyi yaitu ada namanya dengan pemantulan bunyi dan penyerapan bunyi. Nah, kalau di pelajaran yang subtema 3 ini, pelajaran 1 itu tentang praktek. Kenapa Miss sengaja tidak memberikan kalian praktek? Pasti kalian akan mengeluarkan uang lagi untuk membeli alat-alatnya. Kalau kalian belajar di sekolah, kita akan praktek di sekolah ya. Anak-anak bisa mengerti ya. Nah, sekarang kalian lihat di pelajaran 2 ada di halaman 92. Kalian boleh buka buku tematiknya. Nah, kalian bisa lihat di situ. Nah, kalau yang Miss jelaskan tidak ada di dalam buku, kalian boleh tulis di buku PS-nya. Tapi kalau ada di dalam buku paket, kalian boleh kasih garis bawah atau kalian boleh menggunakan stabilo. Ya, bisa mengerti ya sampai di sini ya anak-anak. Oke, kita akan lanjut, kita akan belajar satu persatu. Yang pertama, kita akan belajar tentang pemantulan bunyi. Pemantulan bunyi itu adalah suatu peristiwa yang terjadi akibat pemantulan bunyi terhadap dinding pantul, kemudian bunyi tersebut dia akan menyebar kemana-mana. Pemantulan bunyi ini dibagi atas dua. Yang pertama ada namanya gemah. Terus yang kedua ada namanya gaung atau kerdam ya. Nah, kita belajar dulu. Kalian boleh kasih garis bawah. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Ya, itu contohnya kalau kita mendengarkan gema itu biasanya kita bisa berteriak saat di luar lapangan atau kita teriak saat di gua-gua. Itu dengan dinamakannya dengan gema. Terus yang kedua ada namanya gaung. Gaung atau kerdam itu bunyi yang terdengar bersamaan dengan bunyi aslinya, sehingga kita tidak tahu bedakan mana bunyi aslinya atau bunyi gaungnya ya. Bunyi ini biasanya pada benda-benda yang kayak di dalam ruangan, itu ada namanya gaung atau kerdam. Oke, sampai di sini bisa mengerti ya tadi yang pemantulan. Sekarang kita akan belajar yang B adalah penyerapan bunyi. Oke, kalau penyerapan bunyi ini adalah penyerapan gelombang oleh permukaan tertentu, ya. Tidak semua benda itu bisa menyerap bunyi, tapi di mana energi gelombang itu diserap dan diubah menjadi panas dan gelombang lainnya. Ya, Miss ulangin. Penyerapan bunyi adalah penyerapan gelombang bunyi oleh permukaan benda tertentu di mana energi gelombang diserap dan diubah menjadi panas dan gelombang lainnya. Oke, penyerapan bunyi ini adalah contoh-contoh benda yang bisa menyerap bunyi. Yang paling pertama karpet, busa, bol, terus kain, karet atau goni. Kalian bisa lihat, bisa tahu ya. Contohnya kalau kalian ke studio atau mungkin di rumah yang punya studio musik, supaya suara yang tidak terjadi gaung, kalian pasti ada ruangan yang untuk peredam suara. Kalian Miss ambil contoh kalau kita pergi nonton di bioskop atau di studio, itu biasanya ruangannya itu ada penyerap suara, sehingga ruangannya itu kita kalau masuk terasa hangat. Karena kan dilapisin oleh karpet, karet di dinding-dindingnya dan di lantainya. Ya, sampai di sini kalian bisa mengerti ya anak-anak. Itu penyerapan bunyi. Oke. Kalau sudah selesai, kalian sudah garis bawah, kalian bisa baca karena subtema 3 itu hanya tentang pemantulan dan penyerapan bunyi. Kalau sudah selesai, boleh kalian bisa kerjakan subtema 3, evaluasi ya. Evaluasi di subtema 3, evaluasi 3 itu ada di halaman 115 ya. Kalian bisa kerjakan, langsung dikirim ke Miss Maria. Bisa kirim melalui WA, bisa melalui Google Classroom.
Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat dan jaga kesehatan. God bless.